Saya adalah tim Satgas. Detasemen Pengamanan Khusus. Gusti Kanjeng Ratu Sarina Soekarno. Siap melaksanakan tugas. Wahai Dewan Pemeras Rakyat, menyingkir semuanya, karena gedung ini milikku. Zaman telah berganti, kita pikir semua akan baik-baik saja di negeri ini. Lihat kiri kanan jalan semua tampak terhenti. Sepi tak ada gaung di pasar dan di jalan. Ekonomi dan politik negara sunyi senyap. Apa karena tidak punya uang? Sudah ku bilang aku Ratu Sarina Soekarno, pemilik modal Bank Dunia. Kekayaan aset tanah negara, perusahaan negara dan kerajaan. Tapi rakyat masih tidak mengerti. Pejabat dikasih tahu tapi tidak mau tahu. Sulitmu dibuat sendiri, melek mata, buka mata hati, mau selamat kapal negeri yang bocor ini. Ayo renungkanlah keuntungan perusahaan negara, Freeport, Pertamina, Perkebunan Nusantara, Angkasa Pura, semua laba. Keuntungan masuk rekening Ratu Sarina Soekarno, pemilik modal aset dan kera. Aku kunci sampai semua baik-baik saja dan berpihak pada kedaulatan Ratu Sarina Soekarno dan rakyat. Ketika aku kunci akses keuangan negara Indonesia dan global dunia, semua berhenti bersuara dan bergerak. Suaranya tidak lantang lagi, gerakannya pun tersendat senyap, tidak ada suara. Teriaknya 44 jenderal yang selama ini menghalangi langkahku. Ingatlah dan lihatlah semua terbukti kata-kataku. Jika akses keuangan dunia terkunci, maka sepi pertarungan dunia. Pasar modal anjlok, pengusaha mogok, ekonomi dan bisnis modar kabeh. Gak ada modal lagi. Mengapa aku kunci aset World Bank dan 997 bank di dunia termasuk Indonesia? Karena aku lihat semua pemimpin negara korupsi tak terkira dengan aku. Aku mau semua orang damai, tentram dan betul-betul ada World Bank dan Bank Indonesia milikku, menyentuh seluruh ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Tapi ini tidak, sekali lagi tidak. Uangku gak pernah sampai ke rakyatku tercinta. Sekali lagi uang yang ku pinjamkan hanya sampai di pejabat politik, jenderal dan partai politik, serta kursi anggota dewan. Dari pejabat yang tua sampai yang muda, sudah lihai korupsinya. Sungguh kasihan rakyat tahu, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Ekonomi sulit, keuangan terhimpit, melilit sampai ke langit-langit. Dan antara kau bentuk karena banyak penyamun bank di negeri ini, dan antara peralihan dana bini Sepuh Agung Ratu Sarina Soekarno dan pajak rakyat, rakyat teralih. Dan antara, tapi tidak ada realisasinya, malah tambah sembrono. Segala usaha pemerintah ternyata ujung-ujungnya modal dari Ratu Sarina Soekarno. Kalau begitu boncoslah banker Ibu Ratu Sarina Soekarno untuk beri kepada maling negara lagi. Selalu kasih
yang berisik merembet ke seluruh negeri. Bukan perang karena agama, melainkan karena ekonomi dunia dikunci dan sulit bayar hutang. Sudahlah, jangan bicarakan perang. Perang itu bukan soal agama, itu soal perebutan sumber daya alam dan perjanjian antar koruptor negara. Iran, Irak bukan negara yang berpihak pada Islam. Negerinya para dajjal Yahudi sejati menentang para nabi dan wali Allah serta keturunannya. Untuk apa dibelah? Perselisihan Israel dan Palestina hanyalah pengalihan isu dari negeri pecundang Iran dan Irak. Semua akan terbuka kedok topeng siapa sebenarnya pembela Islam dan pengkhianat Islam. Islam itu damai, tidak mengajarkan pembunuhan manusia terhadap manusia dengan senjata nuklir canggih. Kebanggaan Iran dan Irak dan negara adik kuasa. Sudahlah, pilih hati nuranimu. Siapa orang-orang yang Islam sejati dan siapa musuh Islam sesungguhnya? Mereka berkedok sorban dan jubah hitam, tapi memperkaya senjata untuk membunuh manusia dengan nuklirnya, seperti Dajjal yang mencari mangsa. Sebaiknya kita pikirkan saja bagaimana memperbaiki negeri sendiri dulu. Perang bukan sifat kita yang netral dan menyalahi aturan hak kemanusiaan. Anehnya lagi Indonesia ikut-ikutan jadi paling repot perang dunia. Bahan bakar minyak solusinya bukan di Iran, Irak, tapi di Indonesia. Mari bersatu pikirkan ekonomi dan keuangan bersama. Ngapain pusing dengan perangnya para badut berkedok agama? Diamkan saja, perang tak ada pengaruh bagi kita. Biarkanlah Irak, Iran dan lawannya miskin sendiri karena sifat serakah mereka. Kita umat mari ciptakan surga dunia, menikmati